Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih masih bersama kami di Indonesia hari ini. Seperti saya sampaikan bahwa kita akan berbincang-bincang kali ini bersama dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Bapak Hilmar Farid. Kita akan berbincang-bincang mengenai pemerintah Belanda yang mengembalikan koleksi benda bersejarah Indonesia, dan tentunya kita penasaran ya, kira-kira bendanya apa saja. Kalau sudah sampai, apakah masyarakat Indonesia juga bisa melihat benda-benda tersebut ya, apakah dipamerkan di museum. Telah bersama dengan kita Bapak Hilmar Farid. Apa kabar Pak Hilmar Farid? Baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih nih Pak, baru mendarat ya dari Belanda, langsung memberikan sharingnya kepada Voice of Indonesia. Oke, Pak, ini tentunya kita penasaran ya, banyak negara-negara di Eropa lainnya yang juga sama seperti Belanda, ini mengembalikan barang-barang dari negara jajahannya di masa lalu. Ini kenapa nih Pak? Apakah tiba-tiba demikian di tahun yang sama, dan seperti apa tanggapan Bapak terhadap pemerintah Belanda yang juga mengembalikan benda-benda bersejarahnya Indonesia? Pertama terima kasih ya undangannya untuk bicara di sini. Jadi kalau dilihat dari sisi Eropanya, memang dalam sebutlah 5-6 tahun terakhir ini ada perubahan kebijakan yang cukup mendasar di sana ya. Kalau dari sisi kita udah minta ini dari 1949 gitu ya. Jadi waktu konferensi meja bundar, salah satu butir kesepakatan mengenai kebudayaan menyangkut itu tadi ya, pengembalian benda-benda yang memiliki nilai historis, nilai kultural buat kita gitu. Tapi kalau di Eropanya sendiri memang perubahannya agak signifikan sejak 2017, itu tepatnya sejak Presiden Macron Prancis itu mengumumkan akan mengembalikan benda-benda yang berasal dari daerah-daerah jajahan ya, mereka ambil dengan cara paksa, dengan kekerasan dan seterusnya. Nah, langkah ini yang kemudian diikuti ya, jadi ada istilahnya tuh gelombang restitusi, ingin memperbaiki kekeliruan, kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Nah, mungkin yang paling tepat memang membaca pengembalian ini dalam satu napas dengan permintaan maaf dari Raja waktu itu atas kekerasan yang terjadi pada 45-49, kemudian Perdana Menteri Rutte juga mengakui ya 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Jadi itu satu rangkaian perubahan yang terjadi di sana. Nah, tentu kita melihat dari sisi kita, adanya kebijakan itu ya alhamdulillah akhirnya gitu ya, akhirnya ya Belanda mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Kita ingin benda-benda yang punya nilai sejarah yang tinggi itu kembali ke Indonesia. Dan memang sebelum ini sudah ada sih pengembalian ya, tahun 70-an ada pernah terjadi gitu ya. Tetapi yang kerangka kerjanya seperti sekarang tuh baru kali ini gitu ya. Jadi yang berdasarkan permintaan kita ya, jadi bukan karena mereka memberi hadiah ya, karena itu bukan hadiah, itu barang yang harusnya dikembalikan ya. Jadi bukan kayak mereka sedang ada goodwill gitu ya untuk mengembalikan, tetapi langkah pengembalian itu juga karena ada permintaan dari kita. Oke, baik, dan itulah kenapa memang kemarin itu tidak hanya serah terima, tetapi juga ada penandatanganan dokumen pengaturan teknisnya itu ya, dan pengakuan pengalihan hak seperti itu. Betul, ya dua dokumen. Yang pertama pengalihan hak ya, dan itu sangat signifikan gitu karena selama ini penyerahan secara formal ya kepada Indonesia itu ya itu tadi ya, ketika sebagai hadiah, sebagai apa, statusnya itu berbeda gitu. Kalau ini enggak, ada di dalam koleksi mereka, dikuasai oleh negara Belanda, diserahkan kepada Republik Indonesia. Jadi perbedaannya di situ, dan technical arrangement kita juga kawal dengan ketat gitu ya. Ya namanya mereka kembaliin ya mereka yang bayar dong. Ya namanya ongkos pengembalian segala macamnya gitu ya. Jadi jangan lagi dibebankan ke kita ya. Itu hal-hal yang saya kira secara signifikan membedakan pengembalian dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya.
Oke, nah kalau dulu itu yang dikembalikan ada Pratnya Paramita ya Pak ya. Nah kalau sekarang ini Betul. apa aja nih Pak yang dikembalikan oleh mereka? Jadi ada 4 ya, ada 4. Yang pertama tuh 4 arca, maksudnya ada 4 kategori ya. Yang kategori pertama tuh adalah arca-arca dari Candi Singosari. Nah, jadi teman-temannya Prajna Paramita nih yang kembali nih ya. Nggak Itu sendirian lagi ya? nggak sendirian lagi gitu. Dan kemarin saya kebetulan sebelum ke Belanda saya ke Candi Singosarinya saya lihat ya. Memang kan kalau kita lihat di 4 sisi itu kosong 3 ya, karena masih ada di Belanda dan ini akan dikembalikan tuh sangat signifikan. Kedua adalah keris yang disebut keris puputan kelungkung. Ya, jadi kita tahu ya ada perjuangan puputan di Bali di Kerajaan Kelungkung itu terjadi 1908 gitu. Nah, hulu kerisnya ini kembali ya. Jadi itu juga sangat signifikan. Kemudian ada koleksi Lombok itu ratusan ya. Kebanyakan tuh perhiasan ya, ada cincin, emas, bros dan macam-macam gitu. Dan terakhir itu adalah koleksi Pitamaha ya, jadi karya-karya seni rupa ya, ada lukisan, patung gitu ya dari para seniman Bali yang tergabung di dalam Pitamaha itu. Jadi 4 ini yang pertama. Sebetulnya yang kita minta tuh 8 kelompok koleksi, tapi sekarang baru 4 yang kembali ya. 4-nya masih akan menyusul ya. Kita masih menunggu proses di pihak Belandanya sendiri gitu ya, karena mereka sebelum mengembalikan itu ada tim ya yang melakukan apa yang disebut provenance research. Nah, provenance research ini adalah penelitian mengenai asal-usul. Dari mana sih datangnya koleksi ini gitu ya. Dari situ mereka bisa menetapkan apakah ini termasuk dalam kategori benda-benda yang diperoleh secara paksa ya di masa lalu atau tidak gitu ya. Jadi itu klasifikasi yang digunakan gitu ya untuk pengembalian ini. Oke, berarti memang benda-benda ini memiliki nilai yang sangat penting ya dalam konteks sejarah dan juga kebudayaan Indonesia gitu ya Pak ya, tentunya ya. Dan kemudian selain tadi Pratnya Paramita menemukan kembali teman-temannya, apa sih dampaknya terhadap upaya dalam warisan budaya ini Pak? Ya, kalau kita, ya kalau saya sih melihat ya, dan saya kira semua yang terlibat di dalam proses repatriasi ini, kita nih seperti mengumpulkan kepingan-kepingan gambar yang hilang gitu ya dari narasi sejarah kita nih gitu ya. Narasi sejarah kita ada, kita punya kronik, kita punya informasi mengenai apa yang terjadi tahun berapa gitu. Atau misalnya lah, kita sering mengatakan wah penjajahan nih gitu mengeruk kekayaan kita. Apa sih kekayaan yang dikeruk itu gitu ya. Nah sekarang ini terjawab secara real gitu ya. Ini loh barang-barangnya yang dulu pernah diambil. Dan jumlahnya memang masif ya kalau kita lihat ya di kelompok koleksi Lombok itu jumlahnya cukup banyak ya, ada ratusan. Nah itu kan diperoleh ketika Belanda melakukan apa yang disebut ekspedisi militer. Mereka serangan nih ke kerajaan-kerajaan, biasanya kerajaannya ditumpas, dikalahkan, dan kemudian isi keratonnya atau istananya diambil. Nah, sepanjang abad 19 bahkan sampai ke awal abad 20 ada ratusan peristiwa seperti itu. Nah, kalau dari Lombok saja hasilnya segini gitu ya, yang kemudian dibawa pergi bisa kita bayangkan yang lain itu berapa gitu. Itu memperlihatkan signifikansi ya dari warisan budaya kita, dan saya kira kalau kesadaran ditumbuh di dalam masyarakat kita ya, bahwa sebenarnya kita punya warisan budaya yang begitu luar biasa ya. Negeri ini sebenarnya makmur gitu ya. Itu semua yang akan timbul ya, kesadaran yang akan timbul ketika kita melihat wah gila, begitu banyak ya sebetulnya yang ada pada kita ya. Masyarakat kita sudah mampu menghasilkan warisan budaya seperti itu. Oke, jadi semakin mengenali diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau sudah sampai atau nanti juga nggak yang dari Lombok tapi kedepannya juga akan dikembalikan. Ini rencananya mau diapakan nih Pak? Pasti pertanyaannya nih yang bikin penasaran, kapan sih kita bisa melihat nih sobat-sobat museum? Oh iya, jadi sementara kita menjadwalkan tuh pertengahan Agustus sudah bisa tiba di
di sini ya, di Indonesia ya. Dan rencana bulan Oktober nanti akan ada pameran dari koleksi yang kembali ini. Oh, di bulan Ya, Oktober. dulu kan kita bulan Oktober. Jadi, dulu kan pernah kita lakukan ya waktu kembalinya koleksi dari Museum Nusantara Delft. Itu tahun 2019 ya. Iya. Kita bikin pameran ya khusus mengenai koleksi itu. Sama nih nanti juga begitu ya. Jadi koleksinya mungkin tidak semua ya, tetapi sebagian yang sangat signifikan itu akan dipamerkan ya. Rencananya di bulan Oktober gitu. Jadi nanti pastilah ya masyarakat punya kesempatan lah gitu untuk ikut melihat ya, apa sih koleksi yang dibawa pulang itu. Oke, baik. Dan kemudian untuk penyimpanannya apakah ada yang dikembalikan ke tempatnya misalkan di Lombok atau terpusat di Jakarta atau seperti apa, Pak? Penyimpanan karena dia masuk ke dalam koleksinya Museum Nasional Indonesia ya, di Jakarta gitu ya. Tentu ke depan sangat terbuka ya, kita berbicara mengenai apakah ini bisa dipamerkan di tempat asalnya. Ya tentu saja kita akan sangat senang. Pertimbangannya pasti logistik ya, logistik keamanan. Apakah ini cukup museum yang ada di berbagai daerah ini punya sistem keamanan yang memadai gitu ya, dan seterusnya, itu yang jadi bahan pertimbangan utama gitu. Tapi tentu sangat-sangat terbuka, kita ingin agar masyarakat luas lah gitu ya bisa melihat koleksi yang kembali ini. Oke, baik. Dan nanti kan juga ke depannya akan ada banyak barang-barang lainnya, bersejarah lainnya akan kembali ke tanah air nih apa ya. Dan mungkin ada pesan dan harapan terkait pengembalian benda-benda bersejarah ini dan upaya kita juga dalam melestarikan warisan budaya ini, Pak. Ya, mungkin kalau boleh menyampaikan ya, ini adalah satu warisan budaya kita yang boleh dibilang tidak ternilai gitu ya. Jadi nilainya jauh melebihi, karena orang wah itu berapa ya harganya kalau misalnya kalau saya sangat ingin kita diskusinya bukan soal nilai nominalnya gitu ya, tetapi nilai historis dan kulturalnya gitu ya, karena itu terkait dengan identitas kebangsaan, terkait dengan kita ini siapa, terkait dengan sejarah perjalanan kita yang begitu luar biasa gitu ya. Jadi besar harapannya dengan kembalinya koleksi ini ke Indonesia, maka kesadaran publik ya mengenai pentingnya sejarah dan kebudayaan dalam kehidupan kita ini juga akan meningkat. Oke, baik. Nggak sabar ya Pak, nanti bulan Oktober untuk melihat pameran-pamerannya. Pasti disampaikan, teman-teman pasti akan mendapat info nanti mengenai itu. Oke, baik. Pak Hilmar Farid, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan juga sharingnya yang diberikan kepada pendengar Voice of Indonesia. Salam sehat Pak Hilmar Farid. Salam sehat ya semuanya. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Bapak Hilmar Farid. Kita tunggu nanti di bulan Oktober. Yang penasaran seperti apa koleksi benda seni bersejarah dari Indonesia yang akan tiba dari Belanda. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.